Tapi dari kelompok 4 ini memperhatikan bukti keberadaan jalur rempah serta peran Kesultanan Islam dalam simpul jalur rempah. Sebelum kemarinnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewan. Saya Rizky Ramadan Saputra. Saya Alhamdulillah Jalan. Saya Palembang Pangaji. Saya Revendiani. Saya Talia Maulana. Dan saya Keita Sudiani. Siapa yang gitu? Selanjutnya ini ada pada konsep diberikan oleh Ali. Ya, pendapat besar pertama itu dari Sultanan Islam. Sultanan Islam terbagi dari 4. Ada Sultanan Banten, Sultanan Gorontalo, Sultanan Timur, dan Sultanan Ternate. Dan masing-masing sultanannya itu dari geologis, ditulis dan berarti. Yang pertama ada kerajaan Banten atau Sultanan Banten, merupakan kerajaan Islam yang pernah terjaya di ujung barat Pulau Jawa, didirikan pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat di Indonesia. Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Selanjutnya yaitu ada bukti besar teologis dan bukti Indonesia. Ada beberapa, yaitu satu tidak perbuatan analisis bahwa utama kerajaan Banten abad ke-16 hingga ke-18. Yang kedua ditemukan artefak yang keterangan kedua berawal lokal. Yang ketiga itu ditemukan berbagai jenis keramik dari hasil dinasti Ming, dari beberapa saksi film atau Belanda. Yang kelima yaitu keraton Surawasan dan benteng Cianjur merupakan benteng pertahanan yang dibangun untuk melindungi hidup perdagangan dan jalur rempah. Yang selanjutnya yaitu bukti tulisnya seperti catatan sejarah Eropa, naskah lokal, arkeologi dan tempat kuno memperkuat posisi Banten sebagai pelabuhan dagang lingkup dagangan sebagai penting perdagangan Belanda dan rempah dalam jaringan dagang internasional. Selanjutnya, tiga bukti keberadaan jalur rempah di kerajaan Banten. Di kerajaan lain ada, tapi di kerajaan Banten ada. Lanjut, yang pertama ada surat persahabatan Sultan Agung Tirtayasa. Surat yang dikirim Sultan Agung Tirtayasa kepada Raja Charles Inggris pada tahun 1644 disertai pemberian rempah seperti lada dan jahe sebagai simbol persahabatan, menunjukkan peran Banten dalam perdagangan rempah internasional. Yang kedua, itu Tiko, maaf itu harusnya pelabuhan di Banten Lama. Pelabuhan ini merupakan pusat perdagangan rempah yang ramai pada abad ke-16 hingga ke-17. Tempat kapal-kapal dari berbagai negara berlabuh untuk berdagang lada dan rempah lainnya. Yang ketiga ada prasasti muncul. Prasasti muncul prasasti berhuruf Balawa dan berbahasa Sanskerta yang ditemukan di aliran sungai Cidamhiang menunjukkan bahwa wilayah Banten sudah terkait dengan perdagangan lada sejak masa kerajaan Tarumanegara jauh sebelum Kesultanan Islam. Selanjutnya ada 3 peran kerajaan Banten dalam jalur rempah. Yang pertama, pusat perdagangan lada dan rempah. Banten menjadi pusat produksi dan perdagangan lada berkualitas tinggi yang diminati pasar dunia, dengan pelabuhan Banten Lama sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Yang kedua, penghubung perdagangan internasional. Kesultanan Banten menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, India, dan Eropa yang menjadikan Banten sebagai pusat distribusi rempah. Ketiga, peran di diplomasi dan politik ekonomi.
Sultan Banten menggunakan rempah sebagai alat di diplomasi dan ekonomi, memperkuat posisi politiknya melalui perdagangan rempah dan mengendalikan monopoli lada, bahkan berperang melawan VOC untuk mempertahankan kemerdekaan perdagangan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Watalo. Nah, di sini ada Kesultanan Gotalo. Saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Gotalo. Kerajaan Gotalo disebut Kesultanan Gotalo memegang peranan penting dalam jalur rempah Nusantara, terutama pada abad 16 hingga ke-17. Berikut adalah peran utamanya. Yang pertama, ada sebagai pusat perdagangan dan distribusi rempah. Kerajaan Gotalo menjadi pusat perdagangan penting di kawasan Indonesia Timur karena letaknya yang strategis di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelabuhan Makassar menjadi tempat transit utama bagi pedagang dari Maluku, penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh. Sebelum barang dagangan dikirim ke wilayah lain, termasuk Jawa, Malaka, dan luar negeri, Gotalo juga terbuka bagi pedagang asing seperti dari Arab, India, Cina, dan Eropa. Dan yang kedua, sebagai pelindung perdagangan bebas, Gotalo menolak monopoli perdagangan yang diberlakukan oleh VOC atau Belanda. Mereka mendukung sistem perdagangan bebas, di mana semua pedagang dari manapun dapat berdagang tanpa batasan. Sikap ini menarik banyak pedagang asing ke Makassar dan menjadikan kerajaan ini sebagai kekuatan politik dan ekonomi. Ini yang paling penting dalam menentang dominasi VOC. Dan yang ketiga, ada sebagai kekuatan maritim yang kuat. Kekuatan maritim yang kuat, Gotalo memiliki armada laut yang besar dan kuat yang digunakan untuk melindungi kepentingan dagang serta menjaga keamanan jalur pelayaran. Kekuatan maritim ini juga memungkinkan kerajaan memperluas pengaruhnya ke wilayah lain di Indonesia Timur serta mempertahankan kedaulatan atas perdagangan di kawasan tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti arkeologis dari kerajaan Gotalo. Yang pertama ada Benteng Sumbaoku. Benteng Sumbaoku memiliki pengaruh besar dalam keberadaan jalur rempah karena menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang asing dari Asia dan Eropa pada abad ke-16. Benteng ini berfungsi sebagai bandar transito dan koloni dagang yang menjadi tempat berlabuhnya kapal dan pusat perniagaan di kerajaan Gotalo. Yang kedua ada Pelabuhan Pautere. Pelabuhan Pautere memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalur rempah, khususnya dalam sejarah Makassar. Pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah terutama pada masa Kesultanan Gotalo, di mana rempah-rempah di Maluku dikumpulkan dan dijual ke Eropa. Nah, yang ini bukti tulis dari kerajaan Gotalo. Yang pertama ada Lontara Bilang. Lontara Bilang sebagai sumber sejarah kerajaan di Sulawesi Selatan memiliki pengaruh penting terhadap keberadaan jalur rempah. Lontara Bilang mencatat peristiwa penting terkait perdagangan rempah termasuk transaksi jual beli, transportasi, dan hubungan antara kerajaan Gotalo dengan pedagang dari berbagai daerah. Yang kedua ada Amanagapa sebagai hukum maritim Bugis, memiliki pengaruh signifikan dalam keberadaan jalur rempah karena mengatur dan mengorganisir pelayaran dan perdagangan, khususnya dalam wilayah timur Nusantara. Sistem ini memfasilitasi interaksi antar berbagai wilayah di Nusantara dan menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan rempah dunia. Nah, ini ada bukti jalur rempah di jalur rempah Sulawesi yang menggambarkan jalur perdagangan rempah. Di sini kita bisa lihat dari pulau Nah, di sini ada peta jalur rempah Sulawesi. Peta ini menggambarkan jalur perdagangan rempah. Yang pertama-tama dari Pulau Lingga berlayar ke Banda Aceh,
setelah dari Banda Aceh langsung ke berlayar ke arah Banten, dari Banten langsung ke Jawa Timur, dan dari Jawa Timur ke Kalimantan Selatan, dan dari Kalimantan Selatan langsung seberang berlayar ke arah Sulawesi Selatan, dan dari Sulawesi Selatan yang terakhir berlayar ke arah Jawa Maluku. Ya, lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang Kesultanan Ternate. Sebelumnya, Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate memainkan peran penting dalam jalur rempah di Indonesia, terutama pada abad ke-16 hingga ke-17. Berikut beberapa peran kerajaan atau Kesultanan Ternate yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penghasil cengkeh utama. Kerajaan atau Kesultanan Ternate adalah salah satu penghasil cengkeh utama di dunia pada saat itu. Cengkeh adalah rempah-rempah yang sangat berharga dan menjadi komoditas utama dalam perdagangan rempah. Yang kedua, pusat perdagangan rempah. Kerajaan atau Kesultanan Ternate menjadi pusat perdagangan rempah di wilayah Maluku dan sekitarnya. Pedagang dari berbagai negara seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Ternate untuk membeli cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Yang ketiga, sebagai kontrol atas perdagangan rempah. Kerajaan atau Kesultanan Ternate memiliki kontrol atas perdagangan rempah di wilayah mereka dan menentukan harga dan kuantitas rempah yang diperdagangkan. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh politik dan ekonomi dalam perdagangan rempah. Kerajaan atau Kesultanan Ternate memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan di wilayah Maluku dan sekitarnya. Mereka menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Dalam konteks jalur rempah Indonesia, Kerajaan Ternate memainkan peran penting dalam perdagangan rempah dan menjadi pusat kekuatan ekonomi dan politik di wilayah Maluku. Kemudian ada bukti arkeologi dan juga bukti tulis dari berada jalur rempah di Kesultanan Ternate. Di sini kami mengidentifikasi dua bukti arkeologis dan dua bukti tulis. Yang pertama ada bukti arkeologis, yaitu Benteng Kastela yang berada di Jalan Hasan, Daya Suri, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. Nah, benteng ini didirikan oleh bangsa Portugis di awal abad ke-16 yang bertujuan untuk sebagai pusat perdagangan dan juga permonopolian rempah-rempah Maluku yang khususnya cengkeh. Kemudian yang kedua adalah Benteng Oranje. Benteng Oranje ini didirikan oleh bangsa Belanda pada tahun 1607 di pesisir barat daya Ternate. Nah, awalnya Benteng Oranje ini bernama Benteng Melayu, namun pada tahun 1609 Gubernur Belanda mengubah namanya menjadi Benteng Oranje. Benteng Oranje ini bertujuan sebagai permonopolian VOC untuk monopoli rempah-rempah di Maluku, khususnya cengkeh. Nah, dari tahun 1609 sampai 1619, Benteng Oranje ini dijadikan markas besar VOC di Hindia Belanda. Kemudian ada bukti tulis. Yang pertama itu ada catatan Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta merupakan seorang penjelajah asal Portugis yang melakukan penjelajahan dunia di awal abad ke-16, dan dia melakukan penulisan. Dalam penjelajahannya itu dia melakukan penulisan dan mencatat penjelajahannya itu ketika dia berada di Maluku. Dia menyebutkan bahwa Maluku adalah pusat perdagangan rempah-rempah dan juga pala pada masa itu. Lalu yang kedua ada buku Suma Oriental yang ditulis oleh Tom Fyers. Nah, Tom Fyers ini merupakan apoteker dari
Lalu yang kedua ada buku Semua Oriental yang dituliskan oleh Tom Hayden. Dia merupakan apoteker dari Portugis. Dia melakukan penjelajahan ke Asia Tenggara pada tahun 1512 sampai 1515. Dia dalam bukunya itu dia menjelaskan bahwa Maluku merupakan pusat perdagangan cukai karena sumber daya utama Maluku adalah cukai. Nah, dari kedua bukti ini, ditulis ini itu menandakan bahwa Maluku itu merupakan penghasil cukai pada tahun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore memainkan peran penting dalam jalur rempah Indonesia, terutama pada abad ke-16 hingga ke-17. Nah, saya akan menjelaskan peran Kesultanan Tidore dalam jalur rempah. Yang pertama, penghasil rempah seperti pala dan cengkeh. Kesultanan Tidore adalah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat berharga dan menjadi komoditas utama dalam perdagangan rempah. Yang kedua, pusat perdagangan rempah. Selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore juga termasuk pusat perdagangan rempah. Kerajaan atau Kesultanan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah di wilayah Maluku dan sekitarnya dengan pedagang dari berbagai negara seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda datang ke Tidore untuk membeli rempah-rempah. Yang ketiga, penghubung dengan pedagang asing. Kerajaan atau Kesultanan Tidore memiliki hubungan dengan pedagang asing dan pedagang rempah-rempah dengan mereka, serta berusaha untuk mengusir pedagang asing yang ingin menguasai perdagangan rempah. Dan yang terakhir, pesaing Kesultanan Ternate. Kerajaan atau Kesultanan Tidore memiliki persaingan dengan Kerajaan Ternate dalam perdagangan rempah dan kekuasaan politik di wilayah Maluku. Dalam konteks jalur rempah Indonesia, Kerajaan Tidore memainkan peran penting dalam perdagangan rempah dan menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh di wilayah Maluku. Selanjutnya saya akan menjelaskan bukti arkeologis dari Kesultanan Tidore. Yang pertama ini ada benteng Kahula, yaitu, benteng Kahula ini dibangun pada tahun 1609 oleh bangsa Spanyol, terletak di kota Sosio Tidore. Benteng ini digunakan Spanyol sebagai tempat penyimpanan senjata dan pertahanan melawan bangsa Belanda. Spanyol mendirikan benteng Kahula di atas bukit karang untuk mengamankan jalur perdagangan rempah dan melindungi kekayaan rempah-rempah di Tidore. Benteng ini merupakan saksi bisu sejarah pertahanan Tidore dan peran pentingnya dalam jalur rempah. Benteng Kahula berfungsi untuk melindungi perdagangan dan mengamankan jalur perdagangan rempah yang sangat berharga pada saat itu. Lalu contoh atau bukti arkeologis yang kedua yaitu stempel Kesultanan Tidore. Stempel Kesultanan Tidore ditemukan di Kedaton, yaitu Istana Kesultanan Tidore yang dibangun pada abad ke-18. Stempel ini dapat dijadikan bukti kuat mengenai jalur rempah karena menunjukkan adanya kegiatan perdagangan dan komunikasi yang aktif antara Kesultanan Tidore dengan pihak luar. Stempel tersebut kemungkinan digunakan untuk memvalidasi dokumen atau surat-surat resmi terkait perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya ada bukti Kesultanan Tidore. Yang pertama itu adalah dokumen perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa adalah perjanjian yang ditandatangani pada 22 April pada tahun 1529 antara Spanyol dan Portugal untuk membagi wilayah di Asia dan Pasifik. Perjanjian ini menetapkan garis demokrasi di sebelah timur Kepulauan Maluku, dengan Spanyol memiliki wilayah di sebelah timur garis demarkasi
dan Portugal memiliki wilayah di sebelah barat. Perjanjian ini membantu menyelesaikan konflik antara Spanyol dengan Portugal terkait dengan kepemilikan kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempahnya. Lalu, contoh bukti tulisan kedua itu adalah dokumen perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian yang ditandatangani pada 7 Juni 1494 antara Spanyol dan Portugal untuk membagi wilayah di dunia yang belum dijelajahi oleh bangsa Eropa. Bukti perjanjian ini adalah dokumen asli yang ditandatangani oleh perwakilan Spanyol dan Portugal yang kini disimpan di Archivo de las Indias di Sevilla, Spanyol dan di Torre del Campo di Lisboa, Portugal. Dokumen ini menetapkan garis demarkasi antara wilayah Spanyol dan Portugal di Samudra Atlantik dan Pasifik. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kami membuka sesi tanya jawab yang masing-masing kelompoknya diberikan maksimal 1 pertanyaan. Maaf ralat, maksimal 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan dengan bertanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.